Apa kabar? Kita masuk pembelajaran ini dari ekonomi. Sebelum kita mulai, silakan ketua murid untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bisa basic Kristiani, musik dari Amalia, Amalia, kemudian Kogi Berlahap, Birma, kemudian Kakak Kurniawan, terus kemudian Nokia Sari, kemudian Rahma, kemudian Rehan, kemudian Raisa Rinanda masuk silakan. Kemudian siapa? Anissa. Silakan. Ternyata adik semua, terima kasih atas kehadiran anak-anak sekolah. Ternyata hebat-hebat ya, bagus. Jadi kehadiran ini butuh kita untuk pembelajaran ya. Kalau kita hadir itu artinya kita sehat. Kalau sehat artinya kita bisa menjalani kehidupan, menjalani pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Standar untuk materi hari ini kita berbicara tentang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya ya. Minggu lalu kita berbicara tentang bentuk-bentuk pasar,
yang apa masih ingat yang ada yang terdiri dari 3 macam itu, yang mulai dari apa mulai dari monopolistik ya. Oke, nah dulu yang lalu saya sudah diberikan tugas ya kepada kalian untuk silakan berkunjung ke bank, yang berkunjung ke bank dan berkunjung ke ATM ya. Oke, nanti kita presentasikan yang hasil tugas dari kalian. Tapi sebelumnya hari ini tadinya materi bank tadi kita mencoba untuk tujuan pembelajarannya adalah pertama tujuan pembelajarannya adalah ketika nanti kalian belajar hari ini, kalian mendapatkan satu, bisa menganalisis inisbal ya. Kedua, kalian bisa mengevaluasi inisbal ya. Terus yang ketiga, kalian juga menyimpulkan hasil diskusi yang nanti kalian lakukan ya mengenai jenis-jenis bank ini ya. Nah nanti tujuan pembelajaran ini pertama kalian menganalisis, mengevaluasi, kemudian menyimpulkan hasil diskusi. Kita coba dengan metode pembelajaran yang berbeda dengan periode yang lalu ya. Kalau yang minggu lalu kita kan memakai problem learning, nah sekarang kita akan memakai apa namanya PBL. Jadi PBL itu adalah problem plus learning ya, learning. Nah apa itu PBL? Jadi PBL itu adalah metode pembelajaran yang berbasiskan kepada analisis masalah ya. Jadi nanti saya akan memberikan analisis atau memberikan masalah kepada kalian. Nah kita temanya nanti sudah jelas, yaitu tentang bank. Silakan kalian analisis, silakan kalian diskusikan bersama-sama, kemudian evaluasi, kemudian simpulkan apa yang termasuk apa yang dalam permasalahan yang saya sodorkan ya. Nah PBL ini nanti kita ada 5 tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah mengorientasikan masalah kepada siswa ya. Mengorientasikan peserta didik, mengorientasikan masalah kepada peserta didik ya. Jadi saya memberikan masalah kepada anak-anak ya. Terus yang kedua, apa itu namanya, mengorganisasikan siswa. Mengorganisasikan siswa ini biasanya apa? Membentuk kelompok ya. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok ya. Kan kelompok kan sudah dibuat ya. Di yang lalu kita ada 3 kelompok. Terus yang ketiga adalah membimbing diskusi ya. Membimbing diskusinya adalah membimbing permasalahan yang sedang dibahas oleh siswa. Nah, yang keempat, nanti kalian beranalisis ataupun mempresentasikan hasil dari diskusi ya, mempresentasikan hasil diskusi. Nah yang kelima terakhir apa coba kesimpulan atau evaluasi ya. Oke, nah ini tahapan-tahapan yang nanti kita akan coba untuk pembelajaran kali ini ya. Silakan. Terima kasih. Oke, kita mulai pembelajaran. Kita membahas tentang jenis-jenis berdasarkan fungsi. Kita mau presentasi, yang mau memberikan pengalamannya silakan. Oh, lagi, oke, silakan dulu. Silakan.
bahasa Inggris, terus makin kesini terbiasa, sudah bisa mengambil uang berapapun. Jadi, cukup. Terima kasih. Ya, pengalaman mengambil uang di ATM. Terus yang punya pengalaman yang lain yang ke bank siapa? Oke, siapa? Aisyah ya. Silakan Aisyah. Silakan. Ada yang jauh juga. Banyak sama ya. Silakan Aisyah mau diungkapkan teman-teman, silakan. Itu kan video yang waktu aku buka ini ya. Terus kan dengan sama satpam katanya mau kan harus ngambil nomor antrian ya. Karena aku begitu waktu itu terus tidak sama satpam makanya mau ke customer service atau ke teller. Terus aku nanya lagi bedanya apa, terus satpamnya mau ke bank mau apa, mau ngambil uang atau mau bikin tabungan. Terus aku bilang bikin tabungan yang customer service ini buat bikin tabungan, sementara teller itu buat nabung atau ngambil uang. Nah bedanya kan waktu itu kan aku mau ngambil uang, cuman waktu itu kan aku ada apa sih bentuk tabungannya. Sementara itu syaratannya kan harus ada bentuk tabungan, jadi aku cuma bawa KTP sama disuruh isi formulir. Cuman waktu itu kan apa sih namanya antriannya kan panjang banget tuh waktu aku ke bank. Terus habis itu kan aku sih harus nunggu sejaman juga antri. Nah terus waktu sejaman aku dipanggil, terus disuruh isi formulir. Terus habis itu dikasih ke tellernya, baru uangnya dikasih. Terus apa yang namanya ngambil uangnya macet, cuman antrinya lama. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih. Tadi itu pengalaman menurut kalian menuju bank dan ATM. Ya, jadi ada kenapa saya tampilkan video ini ataupun kalian untuk berbicara mengenai pengalaman kalian. Ini adalah pertanyaan tematik dari materi kita kali ini. Ya, apa itu bank? Apa itu manfaat bank bagi kita? Ya, ini mulai kita masuk kepada tahapan yang pertama dari PPDB, yaitu apa mengorientasikan masalah kepada siswa. Nah, kita fokuskan walaupun materinya bank, kita fokuskan materinya kepada ATM. Ya. Nah, saya akan memberikan video lagi. Video tentang permasalahan di ATM. Ya, silakan kalian simak. Nanti kemudian kalian analisis ataupun ada yang petugas Polres Kuningan di tempat persembunyiannya tidak hanya pelaku, tugas juga mengamankan barang bukti, uang, puluhan kartu ATM milik korban, alat membaca, gergaji, mobil, lem, dan mobil serta motor milik pelaku. Kini ketika pelaku harus mendekat di sel Mapolres Kuningan, tiga pelaku sedang bersaing dan tidak khawatir tidak pidana pencurian dengan keberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini videonya sengaja dibanyakin ya biar supaya tulis-tulis model hubungan ATM. Belajar mesin ATM inilah karena detik-detik aksi pemberantasan mesin ATM untuk modus belajar milik ATM beraksi di sebuah minimarket di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Di dalam sebuah bulan dengan terima diri atau ATM. Jangan mudah percaya terhadap siapapun yang berusaha memberikan pertolongan. Sebaiknya meminta tolong kepada pihak keamanan yang berada di sekitar ATM. Periksa kembali nomor konsen yang tertera di menu ATM. Apakah kejahatan ATM selalu diganti nomor telepon bukan nomor palsu. Dan yang terakhir, bersesuaikan dan kewaspadaan agar kejahatan bisa terjadi apapun dan di mana saja. Ya, itu tadi
aksi follow katanya. Jadi sengaja video ini saya tayangkan buat kalian untuk saya untuk belajar untuk menumbuhkan minat, menumbuhkan antusiasme dari anak-anak kepada permasalahan yang akan kita hadapi. Silakan, barangkali ada yang mau menganalisis dari video tersebut, silakan. Oh, Devina, silakan. Atau mau di depan, silakan aja di depan. Oh, iya di depan. Menurut saya mengenai video yang barusan menggambarkan tentang pencurian atau penipuan di ATM yang dapat merugikan nasabah dengan sejumlah uang. Terus jadi penipuan itu bisa digunakan dengan berbagai modus. Salah satunya kayak menggagal mesin ATM, terus si pelakunya membantu korban buat pura-pura mencuri. Terus bisa juga membantu dengan modus membantu nasabah yang tidak bisa buat ngambil uang di ATM. Oke, ada lagi? Oke, itu terima kasih. Jadi itu analisis dari Devina yang membeli tadi video yang kita tonton bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Hanya melakukan supaya tidak tertipu ATM. Supaya tidak tertipu orang ATM. Kalau padahal bukan tertipu nggak? Iya. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau menjawab pertanyaan apa jam? Budi, silakan Budi jawab. Menurut saya tidak ingin tertipu di ATM, maka kita harus mengecek terlebih dahulu tempat-tempatnya uang apakah merusak area yang mencurigakan. Jika ada mencurigakan, kita segera mungkin pindah ke ATM lain dan memberitahu satpamnya bahwa bisa ATM-nya ada yang mencurigakan. Jika tidak ada yang mencurigakan, maka kita bisa melanjutkan transaksinya. Dan saat kita ingin memasukkan PIN kode ATM, sebaiknya kita menutupnya dengan tangan tidak ada orang yang menggunakan. Dan jika ada yang bertanya di dalam ATM, sebaiknya kita hindari dan segera mungkin pergi menggunakan ATM-nya. Ada lagi? Oke, cukup. Jadi itu adalah tips-tips untuk supaya kita tidak tertipu di ATM. Ya, begitu ya. Alhamdulillah sekalian ya. Jadi kita sekarang sudah paham mengenai trik-trik dari sebuah saya akan membagikan saya akan membagikan peserta didik yang silakan kalian bahas bersama kelompok ya. Jadi yang ini yang kelompok 1 ya, kelompok 3 ya, BPR, jadi silakan. Terus yang ini kelompok 1, kelompok 2 ya, sama dia. Terus yang ketiga ini kelompok silakan didiskusikan. Kenapa suaranya kedengaran tidak seperti diskusi aja sih.
Silakan memakai laptop ataupun memakai HP untuk membahas permasalahan yang disajikan. Dan silakan. Awas. Pertama kali. Oh, nah, ya. Nyanyi orang. Saya akan memulai dari pertama sikap kalian, ya. Kedua dari keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ketiga dalam nanti presentasi di depan, ya. Silakan. Ditentukan juga oleh kelompoknya siapa yang ketua kelompok presentasi, kemudian operator, kemudian yang bertanya dan menjawab pertanyaan. Nanti kita perhatikan bersama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bank syariah. Mau bertanya kepada kelompok bank syariah, apakah di tabungan syariah mendapatkan bunga seperti tabungan konvensional lainnya? Oke, apakah mendapatkan bunga atau tidak? Katanya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Saya menjawab. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga. Nasabah ketika membeli. Perkenalkan, nama saya Fadila. Kenalkan nama saya Anissa. Di sini kita akan mempresentasikan bank Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau dalam pemberian kredit atau pinjaman. BPR memiliki kelebihan dengan memenuhi lainnya seperti satu jenis pinjaman yang dipersyaratkan tidak sulit, dua mengutamakan kepercayaan kepada nasabah jika memiliki sistem pemasaran yang baik yang berfokus pada UMKM. Cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kenapa kita tidak boleh membayar pinjaman, membayar telat pinjaman dari bank? Silakan. Saya yang menjawab. Oke, dari saya silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa sih kita nggak boleh buka atau telat bayar? Soalnya kalau kita buka, nanti kan kita harus bayar denda lagi. Jadi sewaktu-waktu nanti kita harus bayar lebih besar ke banknya. Terus kalau misalkan kita udah keseringan buka atau terlambat bayar, nanti nama kita di blacklist dari banknya. Jadi kalau misalkan kita mau pinjam itu harus benar-benar yakin kalau kita itu bisa bayar, jangan sampai buang-buang uang buat bayar bunga yang bunga. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kalau ada waktu jawabannya, ada yang lain yang mau ditanyakan nggak? Bila ada, oke silakan. Kembali ke tempat masing-masing. Oke ya. Terima kasih juga. Ya. Yang kedua, terus yang ketiga apa? Nah, bahwa mungkin adalah yang beroperasi di perbankan Indonesia yang mau undang-undang perbankan dari nomor 12 ya. Kalau yang bahasanya itu adalah berlandaskan kepada nilai-nilai Islam ya, kepada syariat. Kalau yang BPR ini adalah fokus kepada usaha kecil, mikro dan menengah ya. Oke. Atau ada siswa lain yang mau memberikan analisisnya atau evaluasi atau kesimpulan, silakan. Oke, Topi. Silakan. Kenapa? Saya akan menjelaskan analisis evaluasi berdasarkan analisis dan evaluasi saya mengenai pembelajaran yang itu hari ini, yaitu bahwa bank syariah atau jasa hidup Islam memiliki perbedaan yang utama terletak pada nama yang berbeda setelah landasan evaluasinya. Bank syariah didirikan pada tahun 1960. Tentunya anak-anak ini ya. Hasil analisis ataupun hasil evaluasi kita bersama-sama mengenai jenis bank. Oke. Pengetahuan dari kalian yang sudah didapatkan ya. Jadi proses sudah, kemudian kita penilaian sikap, penilaian keterampilan, kalian juga diskusi, presentasi mandiri, bertanggung jawab ketika presentasi ya, kemudian percaya diri mengungkapkan analisis dan pendapatnya ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi prosesnya kalian sudah bisa melihat hasilnya 100%. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya akan refleksi dulu. Ya, apakah anak-anakku sekalian bisa mengikuti
meja atau pembelajaran seperti ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ada hambatan atau tidak? Terima kasih ya. Kami yang luar biasa. Hari ini saya ini sampai lebih dari 5 menit saya tidak mengajar kita kali ini. Silakan diakhiri oleh KM pimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.